Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan mengecek apakah guru honorer ini bisa daftar P3K Guru 2024 ataukah tidak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari Kemdikbudristek itu telah memaparkan data terkait tentang jumlah kurang ASN yang ada di seluruh instansi pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota maupun juga provinsi, sekaligus juga untuk jumlah guru honorer yang masih ada di sana dan juga untuk jumlah P1-nya ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan formasi P3K Guru 2024 ini seperti ini, apakah nanti kita termasuk dalam daftar nama guru honorer yang tidak bisa diangkat P3K 2024 ataukah tidak pada seleksi P3K Guru 2024 ini? Bagaimanakah informasinya dan bagaimanakah cara ceknya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu perihal formasi P3K Guru 2024. Dan di sini menurut SK Keputusan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan perizinan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024, maka di sini sudah ditetapkan, yaitu dalam keputusannya bahwasannya untuk di diktum pertama, yaitu kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024, ini ada 4 fokus. Yang pertama inilah penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah daerah, kemudian pelayanan dasar termasuk juga di bidang pendidikan ya. Tentunya kalau misalkan kita sebagai seorang guru honorer ini masuk nih dalam fokus yang kedua, yaitu bidang pendidikan. Kemudian perekrutan talenta baru, kemudian juga pemenuhan talenta digital, ini adalah difokuskan untuk pendaftaran CPNS. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat pada diktum yang kedua, bahwa untuk jenis pengadaan pegawai ASN tahun 2024 ini meliputi P3K itu bagi ex-THK 2 dan juga pegawai non-ASN. Sedangkan untuk yang CPNS ini adalah untuk teman-teman yang tidak masuk dalam tahapan yang pertama ini ya. Artinya di sini untuk fresh graduate ini nanti mendaftarnya di CPNS, dan untuk P3K itu difokuskan untuk teman-teman ex-THK 2 dan juga pegawai non ASN teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini kalau misalkan kita cek ya, yaitu telah ditetapkan bahwasanya di sini untuk nama jabatan ini adalah, karena kita bahasanya di guru, berarti di sini kita masuknya di sini yaitu nomor 170. Nah, untuk jabatan guru di sini nanti menduduki jenjang jabatan ahli pertama. Kalau misalkan jenjang jabatan ahli pertama ini tentunya kita memakai ijazah pendaftaran itu adalah S1 ataupun juga D4 teman-teman. Nah, selanjutnya untuk jenis pengadaan untuk CPNS ya, untuk guru, artinya untuk formasi ahli pertama guru ini nanti bisa CPNS, namun untuk CPNS ini hanya untuk instansi pusat. Sedangkan untuk instansi pemerintah daerah ini semuanya ini untuk P3K guru teman-teman. Artinya teman-teman yang dapat diknya itu berada pada mungkin SD, SMP, itu nanti penempatannya itu adalah di sini di kabupaten ataupun juga kota. Maka di sini nanti kita P3K. Nah, untuk teman-teman yang di pusat itu bisa mendaftar yang CPNS. Nah, jadi dari untuk perihal formasi P3K Guru 2024 ini nanti karena kan guru ini juga masuk dalam kategori yang P3K, berarti difokuskan ini nanti adalah untuk THK 2 dan juga pegawai non ASN. Dan untuk teman-teman guru honorer yang bernaung di bawah provinsi, kabupaten maupun juga kota, maka kita nanti hanya bisa mendaftar P3K Guru, tidak CPNS guru ya. Dan selanjutnya, siapa saja yang bisa daftar P3K Guru 2024? Kalau misalkan di sini kita melihat, yaitu di bagian diktum kedua, ini nanti kita bisa mendaftarnya itu hanya sebagai P3K. Artinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah bagi ex-THK 2 dan juga pegawai non ASN. Nah, selanjutnya di sini nanti kita itu mendaftarnya di jabatan guru, artinya ijazah kita adalah S1 ataupun juga D4. Dan kita ini bisa mendaftar yaitu sebagai P3K untuk kedudukan di provinsi, kabupaten maupun juga kota.
Kalau misalkan kita bandingkan untuk potensi pendaftar P3K Guru 2024 ini setidaknya ada yang pertama. Jadi nanti yang berkemungkinan untuk mendaftar P3K Guru tahun 2024 ini kalau misalkan kita sinkronkan dengan yang ada di lapangan tentunya, ini ada dari teman-teman yang P1. Artinya teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 itu masuk dalam kategori P1. Kemudian teman-teman P2 atau guru honorer K2. Kemudian P3 itulah guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian P4 itulah pelamar umum. Nah, pelamar umum itu terdiri dari guru honorer sekolah negeri yang kurang dari 3 tahun di Dapodiknya. Kemudian dari teman-teman guru sekolah swasta dan juga dari lulusan PPG. Nah, teman-teman silahkan kalian tinggalkan sejak di kolom komentar di bagian ini kalian itu masuk dalam kategori yang apa. Nah, berarti di sini untuk potensi pendaftar P3K Guru tahun 2024, maka di sini nanti dari seluruh kategori ini yang siapa saja yang bisa mendaftar P3K Guru 2024, tentunya di sini nanti adalah untuk XTHK 2. Jadi di sini nanti tenaga honorer kategori 2 ini nanti akan bisa masuk. Kemudian termasuk juga untuk pegawai non ASN. Nah, untuk istilah non ASN itu adalah hanya untuk guru honorer yang ada pada sekolah negeri ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita simak dulu yaitu terkait tentang pernyataan Pak Menteri bahwasanya P3K 2024 itu hanya untuk honorer yang ada di database BKN, teman-teman. Nah, di sini coba kita simak dulu ya. Mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN. Nah, jadi untuk yang akan dituntaskan pada pengangkatan P3K 2024, nah artinya yang dituntaskan ini hanya yang terdaftar di database BKN. Nah, di sini nanti dari skema pendaftaran P3K ini kuota 100% diberikan untuk formasi khusus non ASN. Maka di sini nanti bagi teman-teman yang kabar gembiranya untuk yang sudah terdaftar di database BKN yang jumlahnya sekitar ada 1,7 jutaan dikarenakan merupakan amanah dari pasal 66 Undang-Undang ASN, maka paling lambat Desember 2024 ini nanti akan diangkat ya. Nah, artinya ketika di sini nanti lowongan dibuka, kalau misalkan kita memenuhi lowongan formasi, kita diangkat. Kalau misalkan enggak, ya kita nanti akan diangkat, namun masih menjadi P3K pada waktu. Namun dengan catatan, ini adalah hanya untuk tenaga honorer yang terdaftar di database BKN, teman-teman. Dan sekarang pertanyaannya, apakah guru honorer yang tidak terdaftar di database BKN nantinya bisa daftar P3K Guru tahun 2024? Tentu saja bisa. Kenapa bisa? Asalkan ada formasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti meskipun nggak terdaftar di database BKN, ini nanti akan bisa mendaftar P3K Guru 2024 asalkan di Pemdanya ini membuka formasi yang linear dengan formasi yang dibuka dengan ijazah yang kita miliki, ijazah S1 ataupun juga D4. Nah, dasarnya ini dari mana? Nah, dasarnya adalah dari usulan Kemdikbudristek bahwasanya untuk khusus dari honorer yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek, maka di sini nanti diusulkan ya, namun ini masih dalam tahap usulan. Semoga saja nanti akan bisa dikabulkan. Jadi untuk guru honorer ini nanti tetap menggunakan Dapodik ya, dan juga database lulusan PPG. Artinya meskipun kita itu nggak terdaftar di database BKN, kita nanti akan bisa melakukan pendaftaran karena kita sudah terdaftar di Dapodik. Nah, jadi syaratnya untuk guru honorer yang ingin mendaftar P3K Guru 2024, syaratnya apa? Yang pertama, kita harus terdaftar di Dapodik ini. Kalau misalkan kita nggak terdaftar Dapodik, apakah bisa? Bisa. Namun di sini kita harus lulusan PPG ya. Artinya teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini nanti akan bisa melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya, jika Pemda tidak membuka formasi P3K Guru 2024, apakah nanti bisa melakukan pendaftaran? Nah, sepertinya ini nanti teman-teman tidak bisa mendaftar dikarenakan formasinya ini memang tidak buka, teman-teman. Meskipun di P3K Guru tahun 2024 ini nanti tetap mengupayakan untuk penuntasan guru-guru yang sudah lulus passing grade atau P1, namun di sini nanti disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwasanya dari total P1 yang sekarang ini yaitu masih ada 14.000 sekian ya. Ini nanti yang bisa diangkat itu hanya 8.065, sedangkan yang 6.250 ini nanti tidak bisa diangkat. Mengapa? Dikarenakan untuk Pemda ini tidak semua ini mengusulkan formasi sesuai dengan data kebutuhan dari Kemdikbudristek ya.
Artinya kalau misalkan teman-teman yang P1 saja ini tidak bisa diangkat karena Pemdanya nggak buka formasi, tentunya untuk kriteria honorer lain ini nanti juga tidak akan bisa mendaftar. Ini adalah merupakan buktinya, yaitu paparan dari Keputristek bahwasannya untuk P1 yang memiliki kuota formasi di tahun 2024 ini nanti masih tersisa ya, masih ada tersisa sekian yang masih belum mendapatkan kuota formasi. Artinya yang kita masuk P1 saja, ini Pemda nggak buka formasi, kita nanti tidak bisa untuk mendaftar ya, nggak bisa diangkat di tahun ini. Bahkan juga teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN pun untuk P1 yang sudah masuk database BKN pun dikarenakan kita nggak buka formasi, ini nanti juga kita nggak akan bisa diangkat. Namun untuk teman-teman yang sudah masuk database BKN, tentunya meskipun kita nggak diangkat, nggak lulus, ini nanti semoga saja bisa diangkat menjadi P3K yang paruh waktu ya. Dan ini merupakan instansi-instansi yang nanti akan masih menyisakan untuk P1 yang nggak bisa tuntas di tahun ini. Lantas kira-kira untuk contoh yang tidak bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024 itu kira-kira yang seperti apa? Nah, di sini kita cek untuk kondisi guru honorer yang ada di lapangan itu kan terdiri dari komponen P1, kemudian ada yang guru honorer K2 yaitu terdaftar di K2 ya di BKN, kemudian juga ada guru honorer sekolah negeri masa kerjanya lebih dari 3 tahun, kemudian ada P4 terdiri dari guru honorer sekolah negeri, guru swasta dan juga lulusan PPG. Tentunya juga akan berharap untuk bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024. Nah, namun diupayakan ini nanti akan didahulukan sepertinya adalah dikarenakan fokus untuk penuntasan guru yang terdaftar di database BKN. Nanti untuk yang terdaftar di database BKN ini nanti akan diutamakan. Nah, selanjutnya seperti apa contoh yang nggak bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024? Nah, kita ambil saja contoh. Ini adalah tentunya teman-teman sudah mendapatkan yaitu salinan SPTJM dari masing-masing Pemda yang telah diusulkan ke BKN dan juga Pan-RB Panselnas terkait tentang rincian kebutuhan guru. Dan ini adalah kita ambil beberapa contoh ya. Nah, terkait tentang beberapa daerah yang sudah kita bahas untuk formasinya termasuk juga rinciannya, ini silahkan simak pada video sebelumnya ya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu satu contoh. Inilah untuk formasi P3K Guru ya. Formasi P3K Guru ini ada salah satu daerah yang hanya membuka 3 formasi, yaitu formasi guru PJOK, kemudian formasi guru kelas TK, ada formasi guru kelas SD. Jadi di sini hanya membuka 3 formasi ya, guru PJOK, guru TK, dan juga guru kelas SD. Nah, siapa saja yang nanti nggak bisa mendaftar, nggak bisa sampai dengan resume, tentu saja teman-teman yang memiliki ijazah nggak linear dengan formasi-formasi ini, nantinya kita nggak akan bisa nih untuk melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Dikarenakan formasinya ini kan nggak ada ya, nggak dibuka. Termasuk untuk yang P1, kemudian P2, kemudian P3, dan juga P4, atau mungkin juga bahkan untuk teman-teman yang terdaftar di database BKN. Nah, untuk yang terdaftar di database BKN itu kan ada 2 opsi, yaitu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kemudian diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, persyaratan untuk tenaga honorer, guru honorer yang terdaftar di database BKN bisa diangkat di P3K penuh waktu manakala lulus seleksi mendapatkan formasi. Nah, kalau misalkan nggak mendapatkan formasi alias kalah perankingan, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, namun kalau misalkan formasinya nggak dibuka, tentu saja ya mungkin ini nggak akan bisa berlaku ya. Nah, selanjutnya juga misalkan saya itu memiliki ijazah guru agama Islam atau ijazah pendidikan agama Islam misalkan. Kalau misalkan kondisi di Pemda kita itu seperti ini, formasi yang dibuka hanya guru PJOK, kemudian hanya guru TK, hanya guru kelas SD. Tentunya di sini dengan ijazah PAI saya, kemungkinan besar saya nggak bisa untuk mendaftar P3K Guru 2024. Karena apa? Karena formasi di Pemda saya ini nggak ada. Kemudian juga misalkan di sini adalah saya punya ijazah guru agama Buddha. Nah, tentu saja di sini kita nggak akan bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian saya mungkin memiliki ijazah fisika misalkan. Nah, fisika itu kan nanti kemungkinan sudah linear kan untuk yang ke guru kelas SD. Nah, tentunya kalau misalkan kita guru fisika atau guru IPA, guru IPS yang terdaftar di Dapodik SMP kemungkinan besar masih bisa mendaftar nih, karena ada formasi 100 yaitu untuk guru kelas SD. Tentunya nanti akan menjadi pesaing yaitu untuk teman-teman yang punya
ijazah S1 PGSD ataupun juga tenaga honorer yang sudah terdaftar di Dapodik yang ada di SD ya. Nah, kira-kira itu adalah teman-teman untuk contoh yang kemungkinan besar nggak bisa mendaftar P3K Guru 2024, apalagi untuk diangkat menjadi P3K Guru di tahun ini. Nah, teman-teman nanti silahkan dicek untuk formasi di daerahnya masing-masing, kira-kira ada berapa formasi. Ini ada satu contoh ini kita bahas, yaitu ada 3 formasi saja. Nah, untuk contoh daerah-daerah lain ini sudah kita bahas tuntas di video sebelumnya ya. Silahkan nanti teman-teman bisa dicek. Nah, semoga saja di tahun ini kita ini bisa diangkat ya. Meskipun kalau misalkan kita nanti masuk dalam kategori yang nggak bisa daftar P3K Guru 2024, nanti ada peluang entah itu CPNS atau mungkin juga P3K yang ada di pusat ya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.